Salam sehat untuk kita semua. Kita akan belajar di materi yang baru bab 3 Mapel Informatika kelas 9 tentang pengolahan data dan komputasi umum. Kompetensi dasarnya memahami bahwa setiap aplikasi menyimpan data sesuai dengan representasinya, yaitu Word atau Doc, Excel table, dan juga PPT slides. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan aplikasi menyimpan data sesuai representasinya, dan yang kedua memahami pengolahan data menggunakan fitur lanjut aplikasi Office. Di LKS anak-anak kalau anak mau amati, maka di situ diarahkan ke WordPress, atau pertama kita mempelajari Microsoft Word. Jadi di pembelajaran secara online ini Ibu tekankan ke belajar secara online sehingga kita mempelajari apa yang kita kenal dengan Google Docs ya. Tapi sebelumnya kita pelajari dulu, data sendiri adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berujuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol-simbol lainnya dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan. Ini adalah icon Microsoft Word yang sudah biasa anak gunakan, dan ini adalah Google Docs. Kita hanya melihat dasar-dasarnya saja karena kita memang akan praktek ya. Jadi area kerja Google Doc itu kita lihat ada perbedaan nanti di sini, yaitu adanya add-on. Jadi ada tambahan yang ini tentunya akan sangat membantu sekali dalam bekerja ya, khususnya mungkin bagi kerja di kantor atau juga mungkin bagi mahasiswa atau juga siswa sendiri ya. Baik, berikutnya adalah kita lihat Microsoft Excel ya. Kalau Microsoft Excel sudah biasa anak-anak juga gunakan, bahkan di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi ini, artinya tentang Google Sheet ya, kita sudah pelajari di bab 2 ya. Baik, kita lihat di sini pengertian yang sama tadi ya. Jadi ini adalah icon dari Microsoft Excel dan ini adalah Google Sheet. Kita akan mempelajari melihat ya kembali area kerja Microsoft Excel. Jadi di sini ada yang kita kenal dengan menu bar ya, lalu kita kenal juga dengan ini adalah tentang kolom dan baris ya. Jadi kita juga mengenal di sini secara horizontal dan vertikal, ada sheet ya dan lain sebagainya. Jadi ini simbol-simbol ini atau icon-icon ini sudah sering anak-anak gunakan. Baik, kita lihat area kerja dari Google Sheet. Google Sheet juga sama ya, jadi ada tambahan sih yang file, edit, view, insert, format data. Ini tools anak-anak sudah sering gunakan, tetapi yang menarik adalah ada add-ons ya. Jadi ini yang kalau anak-anak klik maka akan ada tambahan-tambahan yang bisa kita gunakan untuk bekerja ya. Berikutnya adalah aplikasi menyimpan data. Di sini masih sesuai dengan representasi, tapi kita lihat PowerPoint ya. Jadi PowerPoint juga sudah biasa anak pakai, dan tentunya jenis dari Office-nya sendiri yang mungkin berbeda-beda ya ikonnya. Nah, yang kita akan pelajari sini adalah Google Slide ya. Jadi kenapa Google Slide? Karena Google Slide ini bisa kita pakai secara online. Jadi kesempatan ini Bu akan memperkenalkan dulu Google Slide. Setelah anak-anak memiliki akun, anak-anak bisa masuk ke akunnya, lalu anak-anak bisa lihat di Google aplikasi, lalu ada di situ simbol slide seperti ini. Nah, anak-anak perhatikan Google Slide tadi, Google Docs dan juga Google Sheet itu selalu disertai dengan adanya add-on ya. Jadi add-ons jadi ada ya. Jadi ini adalah area kerja. Tentunya sedikit ada tampilan berbeda dari PowerPoint ya. Dan bagaimana caranya? Ini sudah saya tadi sampaikan. Kita pertama tentunya kita masuk ke akun dulu ya, lalu bisa klik langsung Google Slide atau juga bisa masuk ke Drive. Jadi dari Google aplikasi atau langsung ke Drive-nya boleh ya. Setelah itu biasa new Google Slide, lalu kita bisa menggunakan tema sendiri, tapi juga Google Slide sudah menyediakan tema seperti ini atau template seperti ini. Silakan anak-anak bisa gunakan. Dan tema ini tentunya bisa nanti kita explore ya, nanti kita lihat. Jadi bisa dieksplor ya. Berikutnya adalah tools pada Google Slide. Jadi ada tools yang kita bisa pakai. Jadi kalau kita klik, nah ini nanti praktek bisa, jadi bawahnya ada tools yang melengkapi ya. Berikutnya adalah bagaimana kita menambah menghapus slide. Seperti
sebelumnya kita udah belajar di PowerPoint sama juga ya, jadi kita bisa tambah, bisa kurangi slide yang ingin kita pakai ya, yang kita ingin gunakan. Menghapus seperti biasa ya, jadi anak-anak bisa ke edit lalu ke delete ya. Berikutnya adalah menambah teks. Kita juga bisa menambah teks, bahkan kita juga bisa memilih teks yang seperti yang kita mau atau seperti yang kita inginkan ya, dimiliki oleh PowerPoint ya, atau dibandingkan dengan Google Slide ya. Jadi ini nanti kita akan juga pelajari. Jadi ada tools explore ya. Oke, berikutnya adalah menambahkan media. Seperti biasa anak menambahkan media, apakah itu anak tambahkan gambar atau video dan lain sebagainya. Silakan nanti kita lakukan di sini, bisa kita lihat di sini ada insert gitu ya. Ini sudah pernah Ibu jelaskan juga. Namun ini hanya gambaran secara umum saja ya. Jadi bisa dipelajari. Lalu menambahkan animasi. Nah, animasi ini saya perhatikan memang sedikit berbeda letaknya sebenarnya ya kalau dibandingkan dengan PowerPoint. Tetapi di sini sudah ada transisi, lalu ada transisi seperti juga PowerPoint ya. Jadi ada animation. Ngeditnya juga hampir sama ya dengan PowerPoint ya. Berikutnya kita lihat menyajikan. Jadi kalau anak-anak langsung misalnya secara online langsung menyajikan dari Google Slide, anak tinggal klik present ya. Kalau di present atau kalau di PowerPoint kan F5 kita pakai biasanya. Kalau di sini ada ikonnya munculkan present, jadi presentasi kita bisa langsung kita pakai ya saat kita online ya. Baik, thanks for watching ya, dan tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, ini kalau diperhatikan di LKS anak-anak tentunya di situ PowerPoint-nya malah disuruh belajar tentang slide master ya. Saya tidak bisa anak belajar sendiri, silakan dengan slide master menggunakan PowerPoint. Saya tadi menjelaskan bahwa kita banyaknya akan mempelajari di Google Slide karena memang untuk selama online itu yang bisa kita praktekkan secara bersama-sama itu adalah Google Slide, karena anak juga banyak yang menggunakan smartphone, tentunya nanti bisa menggunakan PowerPoint di smartphone anak-anak ya. Baik anak-anak, untuk kesempatan kita pada bab 3 ini sebenarnya kita belajar Office ya. Jadi kita mempelajari Microsoft Word, kita mempelajari PowerPoint, lalu Excel gitu ya sebenarnya kalau anak-anak perhatikan. Namun karena karena kita masih belajar online, jadi Ibu mengarahkan ke Google Docs, Google Sheet, dan juga Google Slide agar kita bisa praktek walaupun mungkin hanya sedikit-sedikit ya. Baik anak-anak, ini yang bisa kita pelajari. Nanti kita akan berusaha untuk bisa mempraktekkan materi kita, salah satunya apakah Google Doc, apa Google Sheet, atau Google Slide ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.